Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Pemuda Gaul Nusantara, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat dampak positif, hikmah positif, dan juga itibar dari setiap konten-konten yang Anda lihat di channel Pemuda Gaul Nusantara. Dan bagi pemirsa semuanya yang saat ini sedang mengalami banyak keluhan, baik itu sakit medis atau non medis, semoga saja segera diberikan kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan yang memiliki masalah baik itu utang piutang, riba atau yang lainnya, semoga saja diberikan solusi nyata di mana nantinya akan dimudahkan rezekinya hingga dimudahkan untuk melunasi hutang piutangnya. Amin. Dan alhamdulillah pemirsa, channel Pemuda Gaul Nusantara ini adalah channel kedua dari channel YouTube Padepokan Gaul, di mana channel ini berisi banyak sekali tentang video pengobatan, penanganan langsung dari netizen-netizen yang memiliki keluhan dari berbagai permasalahan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini ada sebuah request dari seorang netizen channel Pemuda Gaul Nusantara, di mana netizen kami ini adalah sosok anak yang dimana memiliki orang tua. Nah, orang tua dari netizen kami inilah yang memiliki problem saat ini. Problemnya yaitu dimana di saat umur manusia sudah beranjak semakin tua, daripada orang tua netizen kami ini bukan semakin memperbaiki ibadahnya atau memperbaiki pribadinya, akan tetapi justru terbalik, dimana semakin tuanya orang tua netizen kami ini semakin cinta duniawi, semakin sulit dilepaskan daripada cinta harta benda ataupun yang bersifat duniawi semuanya. Dan menurut versi yang dikisahkan sedikit kepada kami, bahwasanya sosok dari orang tua netizen kami ini dahulu kala pernah belajar, yaitu ke mungkin para spiritual, dan juga pernah belajar ilmu kebatinan. Apakah dampak wujud nyata dari kita belajar yang keliru ini itu juga membawa dampak buruk di saat kita sudah mulai tua, kalau memang masih diizinkan memiliki umur di dalam kehidupan kita? Semoga dari konten ini kita bisa mengambil itibar bahwasanya tatkala umur kita bertambah itu kita harusnya bagaimana dan harus berbuat yang semestinya itu kayak apa. Dan lebih-lebih semoga saja bisa diambil hikmah positifnya di kesempatan ini. Alhamdulillah saya di kesempatan ini ditemani mediator teman saya, yaitu Bapak Hamid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Di. Pak Di, tua sekali saya. Pak Di tipis. Saya itu baru umur belasan tahun. Ya, sudah selayaknya dipanggil Pak Di. Keponakannya sudah banyak. Keponakannya. Betul. Sehat Bapak? Sehat Pak Di. Saya Pak. Siap Di. Oke. Pak, saya jadi malu ini, tua sekali. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin semua energi negatif dan jasad mediator ini teman diwabkan, dibersihkan, keluar menguap semuanya keluar. Allah sallallahu ala Muhammad, keluar terus, menjadi mudah keluarnya. Yo, penyusup penipunya hancur. Sallallahu ala Muhammad. Jadi yang asli mau saya jasad mediator ini nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya teteskan dalam jasad Ibu Nur Haida yang ada di foto yang saya tunjuk ini, saya mau dikunci sebenarnya gaib fasik yang mau ngasih jasad Ibu terkhusus di hatinya, yang membuat hatinya cinta duniawi dan juga sulit untuk menjalankan
taat ibadah pada Allah terkunci, semakin terkunci. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin salah satu makhluk gaib terkuat yang menguasai jasad Ibu Nur yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang membuat cinta duniai berlebihan dan malas untuk beribadah taat pada Allah, yang asli dari makhluk gaibnya dari tubuhnya, yang asli ketarik ke tangan saya. Kita suaranya langsung tersambung, bisa berbicara bahasa manusia. Sallallahu alaihi Muhammad, nyambung. Iya. Tersambung, tambah tersambung. Kamu siapa? Kamu siapa? Jujur. Takkan kalau bohong terpotong-potong. Saya suatu perewangan dalam wanita itu. Perewangan? Pembantu kamu? Ya. Sering bantu apa? Nyapu-nyapu? Dulu. Cuci piring? Dulu. Waktu ketika dia muda. Saya membantu banyak. Tetapi sekarang saya tidak pernah membantunya. Ingat, sekarang adalah waktunya untuk pengambilan jatah-jatah saya, apa yang ada di seluruh jasad dari wanita itu. Oh, kok bisa begitu? Itu terkhusus hanya kami saja yang masuk di dalam raga anak ini. Belum golongan-golongan yang lainnya. Lu banyak tak? Golongan-golongan iblis, golongan-golongan siluman yang baru-baru saat ini masuk menjadi kodamnya. Itu yang saat ini sedikit banyaknya yang membantu dari wanita itu. Ingat. Tetapi terkhusus kami. Tertawa lagi. Saya mengambil seluruh bagian-bagian dalam yang ada di dalam jasad wanita itu. Oh, kalau kamu bohong tubuhmu terpotong-potong, tercincang-cincang. Saya mohon dengan izin didatangkan pusaka Allah, memotong lehermu. Saya tidak berbohong. Kenapa dipotong? Kalau bohong terpotong-potong otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan jika menyesatkan tambah terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu jin? Saya golongan iblis. Iblis masa gini? Iblis masa gitu? Harus bagaimana? Katanya iblis itu menyeramkan lah. Memang menyeramkan. Terus terkhusus orang yang bisa melihat saya. Oh, bagi orang IndiHome akan tunduk mereka. Wih. Tidak berani mereka melawan golongan kami. Tetapi untuk kamu, yang kamu lihat kan hanya jasad dari orang ini. Iya. Maka dari itu kan saya gak lihat kamu, jadi gak lihat seremmu, bos. Apa yang kamu mau dari kami? Saya ingin berdialog baik-baik dengan kamu. Kamu ngasih jasad Ibu Nur ini? Ya. Sejak kapan? Sejak dia muda. Dengan cara apa kamu datang ke jasad Ibu Nur? Saya tidak datang. Loh, dia yang menaruh golongan kami dalam jasadnya. dengan cara apa? Masa manusia ingin ditaruh iblis di tubuhnya? Mana mungkin? Bohong terpotong-potong. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan Loh. wanita itu dari dia muda sampai sekarang. Kelakuannya tidak berubah sama sekali. Loh. Wanita itu masih tertarik dengan dunia kami. Dengan dunia hitam kami. Dunia gaib. Weh.
Weh. Entah sosok, entah amalan-amalan sejak dia muda sampai sekarang. Mendatangi orang-orang yang dikatakan orang sakti. Sampai sekarang masih dilakukan. Nah, Entah itu meminta amalan, meminta ajian, ataupun bahkan dari dirinya sendiri mencari amalan-amalan, entah itu dari alat komunikasinya, handphone ini. pemberian dari orang lain, selain dari jalur dukun, itu semuanya dilakukan. Selain jalur dukun, berarti jalur yang seolah-olah putih juga. Oh. Yang dikatakan manusia-manusia sekarang di dunia kalian, terutama di teknologi kalian, Iya. itu kan sangat berjuta-juta orang memberikan amalan dengan maksud tujuan yang lain-lain, keinginan-keinginan dunia. Itu kan sangat banyak sekali. Dan itu Wanita itu juga melakukannya. Dan itu yang terjadi bukan mereka bertambah baik, bertambah soleha, tapi semakin buruk gitu atau gimana? Ya sangat jelas. Bukan menambah energi positif di dalam tubuh manusia. Justru akan membengkerau seluruh yang ada dalam jasad manusia. Memperkeruh. Akan keruh seperti halnya air yang ada di depan ini. Comberan. Wih. Contohnya comberan ngeli kali ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Tetapi untungnya manusia itu tidak ada yang mengetahui hal yang seperti itu. Loh. Jika manusia mengetahui bahwa di dalam tubuhnya mengalir warna-warna hitam, bau yang sangat menyengat di dalam tubuh manusia. Jika orang itu sudah mengamalkan sesuatu yang dimana berhubungan dengan dunia, dengan maksud dunia, dan apa yang dilakukan tidak ada sambungannya, tidak bersanad, bahkan banyak yang bersanad dengan golongan kami, Wih. disitulah pencemaran-pencemaran yang ada di dalam tubuh manusia itu akan keluar uapnya, sehingga manusia-manusia yang bertemu dengan wanita itu ataupun dengan orang yang mengamalkan seperti yang saya ceritakan, itu akan terkena dampak negatifnya juga. Na'udzubillahimin. Walaupun bertemu saja loh. Ya, Walau manusia bertemu manusia kan wajar. ya wajar. Tapi kalau manusia ketemu demit, jin, siluman, iblis itu kan yang kurang begitu wajar kan gitu. Ya, bukan seperti itu yang saya maksud. Iya. Memang bertemu dengan manusia itu wajar. Tetapi dampak negatif ataupun positif Itu itu, akan pasti tersalurkan. akan menjadi nyata di manusia yang menjumpainya. Na'udzubillahimin dalik. Efeknya apa? Mungkin nanti sakit. Atau mungkin pusing. Pusing. Di dalam tubuh ini merasa penuh Wih. emosi. Apapun yang menjadi dampak negatif, sedikit banyaknya pasti manusia akan tertularkan. Na'udzubillahimin dalik. Kok miris sekali gitu ya? Gampang beri manusia-manusia sekarang. Wih. Amalia yang langsung bersanad kepada golongan iblis itu sangat mudah sekali. Bahkan anak kecil saja itu sekarang sudah banyak yang mengamalkan amalia dari golongan iblis. Loh. Yang mereka tiru, yang mereka dengarkan, yang mereka amalkan dari alat komunikasi kalian, ataupun dari orang tuanya, yang dimana orang tuanya itu menyambungkan amalia itu kepada seseorang yang dianggap sakti, yang dianggap kiai, yang dianggap pintar. Disitulah golongan kami masuk di dalam tubuh manusia, menyesatkan, membuat sakit, melupakan apa yang menjadi kodrat manusia untuk beribadah yang benar. Jadi sampai seperti itu ya dampak fatal sebuah amalia kalau amalia itu tidak terhubung sanad silsilah penyambungnya. Ngomong-ngomong, berbicara mengenai amalia, berarti banyak amalia seperti itu yang kamu sampaikan tadi. Banyak sekali. Dan Walaupun hanya bismillah, itu sudah banyak menyebar di kalangan seluruh dunia ini. Dengan segala
keistimewaannya dengan segala hajat ataupun fungsi dari membaca bismillah itu sendiri. Tetapi jika orang itu benar-benar mengerti dari apa yang dia ucapkan, apa yang diamalkan, niat membaca itu bukan tujuan dari nafsu di dalam diri manusia kan. Kalau orangnya paham. Dan rata-rata paham nggak yang terjadi? Tidak. Weh. Manusia sekarang ketika melihat keutamaan membaca amaliyah, Fadilah itu. fadilah, itulah yang menjadi patokan di dalam manusia sekarang. Tujuannya ke situ berarti, bukan ke Allah. Weh. Pintar kamu ini bro. Kalau hanya sebatas itu saja, golongan jin, golongan siluman itu bisa menjelaskan. Weh. Apalagi golongan kami, yang dimana golongan siluman, golongan jin itu banyak yang kami berbudak. Kami suruh untuk masuk ke dalam jasad manusia, menggoda manusia dengan apa yang diinginkan manusia, dengan melihat celah-celah yang keluar dari uap-uap dalam tubuh manusianya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu proses kamu memerintahkan di bawahmu tadi golongan-golongan jin, siluman. Oke, terus terkhusus kamu. Kamu itu jasad Ibu Nur ini udah lama, dan yang ingin saya tanyakan mungkin to the point-nya atau garis besarnya, kenapa pola pikirnya sebagai manusia itu tidak normal pada umumnya manusia? Kok bisa saya katakan tidak normal? Karena pada umumnya kalau manusia sudah tua, berumur Dia berusaha untuk beribadah dengan baik, iya, bertobat dengan baik menurut mereka. Tetapi tidak untuk orang itu. Kenapa kok bisa begitu? Saya sudah menyebutkan di awal. Semenjak dia muda sampai sekarang, orang itu tidak berubah sama sekali. Orang itu masih bersekutu dengan golongan kami, golongan ilmu hitam. Tetapi orang itu menganggap yang diamalkan itu tidak ilmu hitam, Ilmu putih. Apa yang diamalkan, orang itu menganggap, wanita itu menganggap bahwa suatu ketika nanti jika orang itu mati akan diterima di sisinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kok jadi begitu ya? Tetapi orang itu salah kaprah, jauh, menyimpang jauh, sudah tersesat jauh. Oke, terus. Bahkan yang menjadi kewajiban utama seorang muslim itu saja orang itu lalai, orang itu menganggap remeh. Nanti saya mengamalkan ini saja dulu. Nanti suatu ketika jika saya sudah merasa tidak kuat, sudah merasa ingin meninggal dunia, saya baru bertaubat. Itu yang menjadi dasar utama wanita itu. Na'udzubillahi min dzalik. Susah untuk melepaskan apa yang ada di dunianya, apa yang dimilikinya. Na'udzubillah. Terus. Bukan hanya wanita itu saja sebenarnya. Banyak Semua orang juga. kalangan-kalangan. Entah itu. Lalu ini yang ingin saya tanyakan ke kamu, Mbak Iblis. Tatkala manusia itu mencintai dunia, bagaimana cara kamu membuat manusia ini kok sampai sangat jatuh cinta kepada duniawi? Di hatinya kok sampai mengikat kuat ya? Misalkan Golongan kami, jika sudah banyak bersemayam, sudah tumbuh besar di dalam tubuh manusia, pasti manusia ruh sukmanya sudah kami tawan. Korinya sudah kami tawan, sudah kami ambil. Yang membimbing golongan kami, di mana kekuatan kami itu tersambung di dalam saluran-saluran darah manusia, otak manusia, pikiran manusia, hati manusia, tangan manusia, kaki manusia, jantung manusia, semuanya sudah kami kendalikan. Jika golongan kami semakin kuat untuk mengendalikan manusia, jika golongan kami tidak keluar, apakah manusia itu bisa kembali? Logikanya seperti itu. Pasti tidak akan bisa melepaskan apa yang menjadi milik di dunianya. Tuh, kamu menyambungkan dengan logika juga. Kamu tahu tak logika manusia? Logika manusia itu adalah golongan kami juga salah satu yang membuat logika manusia itu bisa memandang suatu kejadian, bisa dan juga menerjemahkan sampai ke jauh. Golongan kami juga ada kaitannya.
Kenapa golongan kami tidak bisa berbicara logika? Pasti bisa. Lantas, tatkala manusia dipenuhi iblis, kan harusnya manusia itu kan ya membersihkan diri toh. Seharusnya seperti itu. Yang terjadi? Yang Malah terjadi tertawa menurut lagi. kamu, orang itu atau orang lain? Ya orang inilah. Orang itu Masih bersikuku tadi. sudah saya sebutkan, Nah. masih sama. Dari orang itu muda sampai sekarang tua, sampai orang itu mau mati, kelakuannya masih sama, Weh. masih nyaman, masih berdamai dengan apa yang menjadi tuntunannya, dengan amaliyah yang dia pelajari, keilmuan yang dia pelajari. Dia masih merasa aman. Na'udzubillahi min dzalik. Orang itu menganggap bahwa hidupnya itu masih panjang. Weh, padahal belum tahu loh. Padahal Terus? apa yang ada dalam tubuhnya susah kami ambil semuanya. Apa sih yang kamu ambil? Kalau saya lihat wajahnya udah agak reot ini. Tapi kalau nggak dikasih sesuatu hal yang enak-enak itu kok marah, bawaannya seperti itu. Itu kamu yang mempengaruhi sifat-sifat marahnya. Golongan kami itu banyak, berjuta-juta triliun di dalam tubuh wanita itu. Bukan hanya kami saja yang ada di sini. Ya bukan nyalahkan saya, bukan. Ya namanya golongan-golongan seperti golongan iblis, golongan siluman, golongan jin. Itu selayaknya manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oh. Ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih marah, ada yang dikasih merasa kurang. Sama seperti manusia. Oh, jadi hal seperti itulah dimana karakter-karakter inilah yang mempengaruhi karakter manusia. Kalau manusia penuh, oke lah itu jelas, bos. Lah terus. Jika ada kalanya orang itu bersedih, golongan seperti jin-jin yang bersifat merasa mempunyai sifat sedih yang berlebihan, itu muncul. Wih. Di mana orang itu sedang emosi menggebu-gebu, meledak-meledak. Golongan yang seperti itu muncul. Disitulah yang menjadi tolak ukur bisa melihat manusia. Banyak golongan seperti kami bersemayam ada dalam tubuh manusia. Terus, kalau saya bertanya lagi kepada kamu, kalau manusia udah mengalami pengalaman nyatanya seperti itu, terus solusinya manusia itu harusnya kemana? Ke gurunya spiritualis lagi atau kemana? Jujur, kamu udah sampai sini loh. Nah, otomatis di paspor untuk jujur, saya mohon dengan izin beliau. Allah. Jalan satu-satunya untuk terlepas dari apa yang selama ini dilakukan sampai sekarang. Tidak ada kata lain, yaitu bertobat. Bertobat dalam artian tidak bertobat dengan apa yang telah dilakukan. Mengamalkan segala sesuatunya yang menurut orang itu, yang menurut wanita itu benar. Tetapi bertobat yang dimana pertobatan itu dibimbing. Apa yang dibaca di dalam amaliyah tobatnya itu tersambung. Bersanad, bukan bersanad ke golongan kami. Na'udzubillah. Tetapi bersanad langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duh, kamu tahu melalui piranti-pirantinya. Kamu tahu hal seperti itu berarti? Ya, semua golongan-golongan seperti iblis itu sudah mengetahui yang ada di dunia ini. Amaliyah mana yang tersambung ataupun yang bersanad kepada golongan jin, siluman ataupun golongan iblis. Oke. Lah terus? Apalagi saya sudah di sini. Saya pun melihat kalian tersambung ke amaliyah siapa. Golongan kami kan pasti melihatnya. Bohong terpotong-potong, tercincang-cincang kayak cincau. Sallallahu alaihi Muhammad. Tertawa lagi. Nah terus, kalau orang seperti ini kalau di ibarat kata didakwahi taubat sampai berbusa mulut pun kan ya susah.
Dinasehati kayak apapun kan susah. Harus di apa? Dilebek-lebek pakai air atau dilebek-lebek pakai kembang 7 rupa. Dibunuh saja orang seperti itu. Kok bisa dibunuh saja, kriminal loh. Berarti yang mengarahkan untuk membunuh itu kamu, itu yang membuat dosa lagi, kriminal ini. Dasar iblis ini. Saya itu punya. Ya kalau menurut saya ya dibunuh saja. Buat apa mengurusi manusia sudah seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama semuanya, saya tadi di tangan saya sama di insinyur aktif. Sallallahu ala Muhammad. Panas sekali tubuh saya. Kalian jangan sakiti. Sallallahu ala Muhammad. Normal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Normal, kembali lagi. Jangan sakiti. Sudah tidak sakit lagi. Mau disakiti lagi? Tidak usah. Tidak usah berbelit-belit. Apa maksud kamu mengundang kami di sini? Apakah kamu ingin menyelamatkan orang itu? Wah, saya nggak bisa apa-apa kok, Mbak Iblis. Saya itu nggak sakti. Ya sudah. Jika kamu tahu batas dan sadar diri kamu bukan siapa-siapa, Iyalah. tidak usah mengurusi apa yang bukan menjadi urusan kamu. Biarkan orang itu menjadi urusan kami saja. Itu sudah menjadi jatah kami sampai orang itu mati. Jadi gitu. Sebelum dia bertobat, mati dahulu. Loh. Dan baru orang itu mengetahui ketika dia mendapatkan siksaan dari malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa. Orang itu kebanyakan seperti itu. Mereka ingin kembali dunia, ingin memperbaiki apa yang menjadi kewajiban di dunia, ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya sudah tidak bisa. Cantas kamu ini, Mbak Iblis ini. Memang hanya Kamu lihat ini di tangan saya ini, telapak tangan saya. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Nah, ini saya tarik kembali. Buat apa kamu menunjukkan cahaya itu kepada saya? Ini saya bahas ke kamu. Anak turunnya ibu ini meminta bantuan kepada saya. Lantas itu harus gimana? Tidak usah kamu urusi. Loh, biarkan saja. Biarkan anak turunnya itu juga akan menjadi urusan kami selanjutnya. Loh, kamu ngefek sampai ke anak turunannya? Ya pasti jelas. Astagfirullah. Mengurusi tua bangka, wanita tua bangka yang mau mati seperti itu, pasti anak turunnya akan terpengaruh energi negatif juga. Ya udah, saya baik-baik dengan izin beliau, guru saya, Sang Hyang Nur Cahaya. Apa yang kamu tahu dari tubuhnya itu langsung keluar. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan dulu sementara. Hanya sementara saja. Langsung kembali lengkap dengan Ibu Nur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang saya mohon dengan izin beliau, selama apa yang sudah masuk di dalam wanita itu masih ada, kami itu juga masih bisa masuk kapanpun, dimanapun. Ya udah, gak apa-apa, urusan seperti itu nanti itu terserah kamu, terserah Allah saja. Kan saya nggak bisa apa-apa, yang maha segalanya kan Allah. Dengan izin beliau guru saya, menurut saya perintah ini masih dia otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil pasukanmu, kamu jadi iblis terkuat sementara. Nah, laksanakan.
Perintah apa ini? Untuk menarik seluruh pasukan-pasukanmu di tubuh Ibu Nur. Wah, tidak bisa. Otomatis dengan perintah itu semakin melekat di dadamu. Stempel perintahnya tambah dalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semua pasukan Lemset Ibu Nur di lapisan-lapisan hatinya tidak ini. Seperti ini. Semuanya Wahai ketarik anak ke tangan. cucu Adam. Ambil. Otomatis, ayo diawasi, ambil. Sallallahu ala Muhammad. Terima resikonya kalau seperti itu. Jika orang itu mati, itu urusan kalian. Kalau mati berarti ya udah kehendak Allah. Ya. Oh, saya juga gak bisa apa-apa. Semua pasukan saya masuk ke raga ini semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Semua iblis bidam tersebut, malaikat dari arjam aktif semuanya, ya sudah berada dalam set Ibu. Kurang ajar. Banyak pasukan-pasukan Kerajaan-kerajaan di lapisan-lapisannya dihancurkan. Sallallahu ala Muhammad. Hancur, terduduk mudah keluar, mencair semua. Awas saja kamu. Kenapa kamu ngancam-ngancam? Saya tidak mengancam kamu. Nah, terus itu apa? Saya mengancam orang-orang yang meminta bantuan kepada kamu. Yang kamu ancamkan itu ya otomatis kembali menjadi ancamanmu. Sallallahu ala Muhammad. Ambil dalam, Allah. Apa yang kamu ambil dari Ibu Nur Haida ini otomatis kembalikan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ke anak turunnya juga yang terhubung. Semuanya keluar dan terputus setiap sambungan-sambungan ikatan perjanjiannya. Saya mohon dengan izin beliau guru saya. Terputus dengan iblis dari leluhur, dari siapapun. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Keluarkan semua. Tidak nyaman, tidak enak. Keluarnya mudah. Allah terus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Keluar setiap saripati tubuh maupun jin korin maupun roh dan sukma. Semuanya termasuk keluar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ajar kalian. Perjanjianmu juga semakin terputus, tambah terputus, tambah terputus. Sallallahu ala Muhammad. Udah, kamu mau kemana? Balik. Tidak. Kemana? Saya di atas sini saja. Di atas sini. Ya. Wih, assalamualaikum. Ada penjaga, saya mohon datang. Penjaga yang paling kuat, menghampiri. Sallallahu ala Muhammad energinya. Membawa pusakanya. Macam-macam dipukul, diajar. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin beliau datang bawa rantai, langsung dirantai iblis ini dan pasukan kroninya dan mediator ini dan semuanya jadi kronis mediator ini ikut terrantai semuanya. Sallallahu alaihi terrantai dengan memancarkan panas, memancarkan terikat semakin terikat, semakin terrantai full. Sallallahu alaihi Muhammad dan semua kaum yang buruk dan mediator terrantai dan kotoran racun dan efek. Wah, tutup. Semuanya langsung diuapkan. Semua keluar. Sehat Mas? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat Bapak. Pak Di, sehat Pak Di. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di konten kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita, di mana semakin bertambahnya umur kita, seharusnya kita pun semakin taat ibadah pada Allah dan juga semakin menyibukkan diri untuk memperbaiki diri, bukan sebaliknya. Dan jikalau pola pikir kita sebaliknya, maka pertanyakan kepada diri kita harus bagaimana. Itu karena apa?
setelah kita di dunia ini pun kita akan mengalami fase perjalanan yang sangat panjang, dimana tatkala kita tidak memiliki bekal yang benar dan baik, insya Allah kita akan mungkin sulit untuk terselamatkan. Tapi apabila dari Allah menghendaki kita untuk memberikan keselamatannya, insya Allah dimudahkan pirantinya, mungkin ditegur lewat kesulitan hingga akhirnya kita disadarkan untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga dari kisah konten ini bisa menjadi wawasan pengetahuan lebih-lebih untuk iktibar kita semuanya. Amin. Itu yang kami sampaikan. Dan bagi pemirsa yang sudah menghubungi kami dan belum tertangani, semoga saja nanti mendapatkan porsi waktu yang sesuai. Dan bagi pemirsa juga yang sudah menggunakan produk Al-Husaini, terkhusus air zam-zam Asma maupun tasbih Asma, semoga saja mendapat manfaat sebesar-besarnya bagi pribadinya, keluarganya maupun lingkungan wilayahnya. Nah, itu saja hingga akhirnya bisa menyebar daripada kebaikan itu dan akan menarik hal-hal yang baik kepada kehidupan kita semuanya. Dan semoga saja kita di fase akhir zaman ini diizinkan untuk selalu taat pada Allah dan juga dimudahkan untuk menjalankan ibadah hingga akhirnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika banyak kekurangan dari konten ini, itu murni karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dari konten ini, bukan dari kami datangnya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kefahaman dan juga diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan untuk bertobat yang benar. Itu saja, dan juga semoga saja kita semuanya terselamatkan. Salam dari kami yang muda yang berkarya, jangan lupa bahagia. Dan juga jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi, semoga saja dalam keadaan selalu berbahagia walaupun susah, walaupun laga guna tetap berbahagia. Itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.